Ya, sebenarnya masih ada sekitar 3 nama yang memang belum diproses secara hukum. Dan barangkali itu yang bisa jadi semacam titik awal untuk bisa ditelusuri lebih jauh bagaimana peranan yang bersangkutan di dalam atau di balik keseluruhan tindakan pembunuhan Munir sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan eksekusi pembunuhan itu. 3 nama itu adalah? Pak SBY waktu itu juga diktum 9 kalau nggak salah. Menunjuk aktor itu adalah bagian dari cara mengungkap sebuah peristiwa dan melimpahkan keadilan bagi korban. Sekali lagi, kalaupun ini bukan alat negara yang melakukan, tapi tetap negara bisa dipersalahkan karena melakukan pembiaran. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat. Kita perlu menegaskan bahwa kasus kematian Munir adalah sebuah political assassination, satu pembunuhan politik. Kenapa? Kuat dugaan bahwa kasus ini berhubungan dengan situasi politik demokrasi ketika itu. Impunitas itu yang masih sangat kuat di Indonesia, terutama kalau dia menyangkut kekuasaan atau institusi-institusi tertentu yang memang dia tidak bisa dijangkau oleh hukum itu. Ada potensi diskriminatif dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Kenapa? Aktivis hak asasi manusia atau HAM yang tergabung dalam kelompok ASI Solidaritas untuk Munir atau KASO menyebut mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Abdullah Mahmud Hendro Priyono dan sejumlah pejabat BIN diduga terlibat dalam rencana pembunuhan aktivis Munir Said Talib. Sekretaris Eksekutif Kasum Khairul Anam mengatakan semua bukti catatan keluar masuk telepon mengarah adanya keterlibatan pejabat-pejabat BIN, termasuk Menteri PR yang saat itu menjabat Deputi 5 BIN dan mantan Direktur BIN, Budi Santoso. Nama Polikarpus Budi Hari Prianto, mantan pilot Garuda Indonesia yang juga diduga bekerja untuk BIN, disisipkan dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam, di mana Munir meregang nyawa akibat racun arsenik. Nomor ini ialah nomor Budi Santoso yang tak hanya berhubungan dengan Polikarpus, tetapi dengan pejabat-pejabat BIN yang lain. Secara faktual ini tidak terbantahkan, demikian ujar Khairul. Hendro Priyono yang dihubungi beberapa kali untuk mengkonfirmasi menyangkut pernyataan Kasum tidak mengangkat telepon. Pesan singkat yang dikirim berita benar juga tak dibalasnya. Khairul menambahkan penting bagi Kasum dan masyarakat mengingat dan meminta klarifikasi kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang Selasa pekan lalu merilis pernyataan terkait hilangnya dokumen TPF. Khairul juga mengingat mantan Kepala BIN menolak diperiksa tim pencari fakta atau TPF kasus Munir. Kasus ini pembunuhan besar dan skema konstruksinya sistematis. Semua perangkat BIN tak mungkin tidak melibatkan ketua. Demikian tugas Khairul. Mantan Ketua TPF Munir Marsudi Hanafi menegaskan perkara pembunuhan aktivis HAM itu belum tuntas karena ada pihak diduga terlibat yang lolos dari proses hukum. Kan dia bergerak di lingkungan BIN, waktu itu pimpinan BIN kan Hendro. Dan tentulah dia harus tahu, demikian ujar Marsudi. Marsudi menambahkan nama Hendro Priyono disebut dalam dokumen TPF Munir. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang dihubungi berita benar tidak mengangkat telepon, begitu juga pesan singkat tidak dibalasnya. Tetapi Rabu pekan lalu, dikutip Tempo.com, Prasetyo dilaporkan terkesan enggan menanggapi nama-nama yang disebut tertera dalam dokumen TPF. Jangan melangkah lebih jauh, jangan berasumsi A, B, atau C terlibat. Demikian ujarnya. Prasetyo mengatakan kejaksaan tak akan mengambil sikap sebelum melihat dokumen tersebut. Jangan berandai-andai, itu kan tuduhan, kami akan lihat dokumennya seperti apa. Demikian katanya.
Thank you.